Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Di antaranya kita masih diberi kesempatan setelah kita menunaikan ibadah Ramadan dan sekarang kita menginjak bulan Syawal, masih berkesempatan untuk terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib menyampaikan pesan takwa, karena dengan hanya takwalah kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan hanya dengan takwalah kita bisa menghadap dengan fitrah suci kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajib meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya, dan sekuat tenaga seoptimal mungkin melaksanakan hal-hal yang dibebankan kepada kita yang sudah menjadi kewajiban diri kita untuk terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebanyak sekian pintu yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan dunia akhirat, yang akhirnya kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak pintu amalan yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, ada beberapa amalan yang bisa memasukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 amalan yang tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang 4 amalan tersebut jika kita melaksanakannya maka surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk surga dengan selamat ketika kita berhasil sukses melaksanakan 4 amalan tersebut. Nampaknya 4 amalan tersebut pernah kita laksanakan atau kita istiqomah bahwa melaksanakan 4 amalan tersebut. Kita mengingat kembali apakah 4 amalan tersebut yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, aqsus salam wa'imut tu'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannata bisalam." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, tebarkan salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi, dan salatlah di malam hari saat manusia tertidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat." Hadis riwayat At-Tirmizi. 4 amalan tersebut nampaknya kita pernah melaksanakan 4 amalan tersebut. Namun yang jadi permasalahannya, apakah itu terus-menerus kita laksanakan atau hanya sekejap lalu ditinggalkan.
Yang pertama, salam, sebarkan salam. Sebarkan salam ini bukan hanya kita mengucapkan salam assalamualaikum kepada orang yang kita ketemui. Tidak hanya seperti itu. Lebih jauh maknanya adalah kita menyebarkan keselamatan, menyebarkan kesejahteraan kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika kita bertemu dengan orang, merasa nyaman berhadapan dengan diri kita, menyebarkan keselamatan, membuat nyaman orang lain kepada diri kita. Ketika kita melaksanakan sholat fardu, di sholat fardu itu ada tahiyat awal diakhiri dengan salam. Ketika kita menengok ke sebelah kanan, assalamualaikum, sebetulnya kita telah berikrar, berjanji akan melaksanakan keselamatan kepada orang sebelah kanan. Kemudian ke sebelah kiri juga mengucapkan salam. Itu juga telah berikrar bahwa diri kita telah berjanji akan melaksanakan, menyebarkan kesejahteraan dan keselamatan kepada orang yang ada di sebelah kiri. Itu adalah makna mengapa kita mengucapkan salam setelah at-tahiyat akhir. Itu adalah ikrar kita kepada orang-orang sekitar kita bahwa kita harus selalu menyebarkan keselamatan kepada orang-orang sekitarnya. Bukan hanya mengucapkan assalamualaikum ketika kita bertemu dengan orang-orang lain. Kita disengajakan, diperkuat lagi dengan amalan sesungguhnya, yaitu membuat nyaman orang lain, membuat sejahtera, membuat bahagia orang-orang di sekitarnya, yang ada di sekitarnya kepada orang-orang, dan diri kita merasa aman, merasa tentram, tidak ada kecemburuan hati dan tidak ada kecemburuan renggang-renggangan antara saudara-saudara kita. Di sini kita dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia. Itu adalah arti dari aksi salam yang sesungguhnya hakikatnya adalah membuat orang-orang nyaman di sekitar kita. Aksi salam itu adalah amalan yang pertama. Nampaknya aksi salam ini, kalau kita mengucapkan assalamualaikum sudah biasa kepada orang yang kenal maupun orang yang tidak kenal sudah terbiasa. Tapi yang susah, yang membuat kita perlu berjuang adalah membuat orang-orang merasa dirinya nyaman, merasa orang-orang sekitarnya merasa terbahagiakan oleh diri kita, merasa terbahagiakan dengan kehadiran diri kita. Itu adalah makna aksi salam yang lebih jauh yang harus kita kuatkan lagi, kita amalkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian amalan yang kedua adalah memberikan makan, memberikan makan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Kadang kita memberikan makan atau hadiah kepada orang-orang yang sedikitnya ada niat, sedikitnya ada keinginan untuk dihadiri, tetapi tidak seperti itu. Dalam hadis adalah memberikan makan itu kepada orang yang sangat membutuhkan. Apakah makanan itu yang berupa harta? Tidak seperti itu. Makanan yang ada yang biasa kita makan dalam sehari-hari bisa dikasihkan makan kepada tetangga kita yang membutuhkan. Memberikan makan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Bukan hanya harta, tetapi makanan yang ada di rumah kita bisa disebarkan kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Apakah boleh memberikan makan kepada orang yang tidak membutuhkan? Di sini diusahakan adalah orang yang membutuhkan, karena kalau kita memberikan makan kepada orang yang tidak membutuhkan, maka itu tidak akan dimanfaatkan. Tetapi kalau kita memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, maka itu akan dinikmatinya karena membutuhkan, berbeda dengan yang tidak membutuhkan. Itulah amalan yang pertama dan kedua, aksi salam dan berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian amal yang kedua, yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Sawal tadi setelah kita Idul Fitri melaksanakan sholat Idul Fitri,
kita telah melaksanakan silaturahim, baik yaitu dengan keluarga yang terdekat maupun keluarga yang terjauh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan, mudah-mudahan silaturahmi di bulan Syawal ini membawa diri kita semuanya berada dalam amalan ini yang akan membawakan kita kepada nasibnya kepada surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan. Silaturahmi ini tidak hanya kita menyambungkan dengan kerabat yang terdekat saja, tapi yang lebih jauhnya lagi adalah menyambungkan dengan saudara-saudara yang rendah, menyambungkan kembali. Kalau kita silaturahmi hanya berbentuk bersalaman, hanya berbentuk saling kunjung menuju, itu tidak termasuk ke dalam makna silaturahmi. Tetapi makna silaturahmi itu adalah menyambungkan kasih sayang, menyambung kembali tali yang terputus. Itu yang lebih afdal lagi, lebih utama kepada saudara-saudara yang sudah jauh tidak bertemu, atau kepada saudara-saudara kita yang agak renggang ikatan hatinya disambung kembali. Itu adalah makna silaturahim, diikatkan kembali dengan silaturahmi. Dan bulan Syawal kita mudah-mudahan kita melaksanakannya, karena itu adalah momen terbaik, momen terindah sekali untuk menyambungkan kembali silaturahmi yang pernah kita jalin, supaya lebih terikat lagi, lebih kuat lagi di dalam jalinan silaturahmi. Hadirin itu kepada Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sholat malam ketika orang-orang pada tertidur. Di bulan Ramadan kita telah melaksanakan momen terbaik di bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan sholat malam hampir tiap hari. Apakah itu dengan tarawih, apakah itu sholat malam setelah tarawih, atau dengan menterinya tadi, itu adalah sholat malam pada hakikatnya. Bulan Ramadan kemarin mudah-mudahan selama sebulan penuh kemarin kita tidak terlewat melaksanakan ibadah malam itu. Itu adalah malam terbaik, waktu yang sangat terbaik untuk melaksanakan amalan-amalan yang ini, yang bisa mengantar kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Namun yang jadi permasalahannya adalah ketika orang pada tertidur, sholat malam ketika orang pada tertidur. Di bulan Ramadan kita tarawih, apakah semua pada tertidur? Tidak. Masuk tertidur ini ketika kita bangun malam di pertiga atau di pertengahan malam atau di pertengahan malam, bangun di sekitar waktu tersebut, kemudian kita melaksanakan ibadah sholat malam ketika orang-orang pada tertidur dalam kesendirian, tidak berkelompok, tidak berjamaah, tetapi kesendirian, berkhawat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah momen terbaik. Momen terbaik, amalan yang ketika orang-orang pada tidur sebelum kita bangun, kita berkhawat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat malam yang diartikan adalah salat tahajud, salat setelah malam. Itulah hadirnya juga Allah Subhanahu wa taala. Empat amalan yang terbaik yang sebetulnya kita bisa melaksanakan setiap hari, hanya kita kadang-kadang tidak mendawamkannya. Ketika kita mendawamkannya, mengistiqomahkan dengan empat amalan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka jamin Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga Allah dengan selamat. Mudah-mudahan hadirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita memaknai salam, kemudian memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, kemudian menyambungkan silaturahmi dan sholat tahajud di waktu malam ketika sholat sekitar orang-orang pada tertidur. Mudah-mudahan dalam empat amalan kita bisa melaksanakan dengan sesungguhnya dan bisa istiqomah di dalam pelaksananya. Barakallahu fiikum.
العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا حبيبي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما طاب علمه وحاط بقلمه وأحصى كتابه وارضاه من ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.